rame-rame. Nanti yang penulis yang sudah bersedia adalah Pak Tobing, Pak Laksamana Ponto, ya, Ibu Koni, terus saya, Pak Santi Amar kan juga nulis. Ya, ya. Satu lagi kemarin Rudi Kamri sudah mau udah ACC. Ya, jadi Pak Jenderal Tobing, Pak Laksamana Ponto, Ibu Koni, saya, Pak Santi Amar, Rudi Kamri, sudah 6 ya. Kita lagi pengen ajak ini. Apa Bu Linda bisa tanyain Ade Armando mau ikut nulis nggak itu? Ade Armando tuh Bu Linda. Ya, siap Pak Pol. Nanti aku kontak Pak Pol. Siap. Ya, sama ini Bu Linda mungkin Agung Sidayu melalui siapa itu, melalui Ambrosius bisa kita minta juga beliau menulis itu, Agung Sidayu. Ya, dari Al Zaitun itu. Ya, Al Zaitun boleh disuruh nulis sekalian. Agung Sidayu ya. Ya, mungkin jangan Buya Sakur, tapi si Zaitun itu yang kemarin di ya, Agung Sidayu Pak, Agung Sidayu NII itu kan, boleh juga ya, tuh. Sebenarnya satu lagi sebenarnya Ken Setiawan, temannya Pak Tobing itu. Ya. Ya, entah Pak Tobing udah hubungi belum beliau tuh ya. Moga-moga sudah dihubungin tuh. Ya. Jadi orang-orang yang lagi beken-beken begitu, yang beken-beken yang sering tampil di media, bukan masalah ya. Tentu kita nggak salah-salahan ya, tapi maksudnya kalau mau orang kompeten banyak, tapi kan dia nggak tren di media, bukan influencer. Nah, yang influencer kan kayak Ken Setiawan, terus si Zaitun itu kan, cukup heboh kan, NII kan. Ya, Agung Sidayu. Terus si siapa namanya Pak Ade Armando, Rudi Kamri itu kan influencer, Ibu Koni. Ya kan, Pak Tobing, Pak Laksamana Ponto, Pak Santi Amar. Nah, ini kita bikin ini. Udah mau nambahin Ibu Linda? Ibu Linda. Ya. Mana nih Wonder Woman nih? Belum makan bawang putih. Makan bawang putih. Siapa tuh bilang bawang putih ya? Udah bilang tensi darahku bagus, udah bilang. Bilangin Pak Santi Amar bandel nanti cewek ntar loh. Ini gara-gara nih. Gara-gara nggak bener ini. Pak Pol capek Pak Pol. Waduh. Kalau udah capek begitu itu biasanya mesti minum ini. Tapi puas Pak Pol, tidak sia-sia kita ke sana Pak Pol. Jadi Pak lawyer kita cukup membantu ya. Jadi ada ini ya, bisa tahu jalur ya, dobrak-dobraknya ya. Sangat Pak. Tahu. Baru kali ini kita punya lawyer bagus ya. Iya. Ya, luar biasa. Tidak gampang Pak, memang. Luar biasa Pak. Capek, gonta-ganti lawyer capek juga ya. Iya. Tidak gampang memang menemukan mutiara Pak. Iya. Betul. Nanti bisa ngalahin Baris. Ya, kita jadi belajar loh Pak Pol dari Pak Adi loh Pak. Ya. Kita di mobil kita sharing, kita banyak dapat ilmu pengetahuan juga dari Pak Adi Pak. Ya. Itu. Jadi lumayan ya, kita punya dapat tambahan ini ya, tambahan bala bantuan ya, dapat tambahan bala bantuan. Energi lah, tambahan energi. Persis Pak. Jadi kita memang ini saatnya saudara ya, kita saatnya minoritas buat bangkit melawan. Saya tidak ajarkan Anda untuk menumpahkan darah, tapi Anda kudu kejar secara verbal. Nah, jalur hukum itu adalah jalur verbal, saudara ya. Kita boleh membela iman kita dengan jalur verbal, jalur hukum. Ya, kita meminta keadilan dari pemerintah yang lalim. Dobrak terus, saudara ya. Makanya itu kita punya Galarua, supaya Anda jangan akhirnya cuman pengok-pengok nggak ada hasilnya, ya. Makanya kita ini kan Galarua kan sedang berbenah, ya kan. Kita kekurangan aktivis. Kita terima kasih sudah ada yang di Medan, ya Pak Yanmar, zaman yang di Bandung. Siapa Bandung? Galarua Bandung siapa ininya, koordinatornya? Masih Bambang. Bambang. Pak Bambang, ya kan, Jawa Timur Pak Supriyadi. Ya Bisa kan? Semarang ada nggak Pak? Semarang belum ada ya? Pak Anton nih, Pak Anton. Pak ada Pak. Akfal. Semarang siapa Bu? Semarang ada. Pak siapa Bu? Pak Akfal. Pak Amsal ya, oke lah. Akfal. Kantornya tapi belum ada yang di Semarang ya? Ini Pak Anton mau jadi pengurus Jawa Tengah nih Pak Anton nih.
Boleh Oh lah. iya, Jangan saya masih malu-malu Pak. Jangan saya. Yang di Kupang Pendeta Yefta ya, Pendeta Yefta Lesnusa ya, betul. Kupang. Oke. Di Kupang kita juga mau ini ya, sudah terjadi Islamisasi gila-gilaan ya, Islamisasi ekonomi ya dengan cara itu ya, sembako ya, bagi-bagi sembako. Terus ya makanya kita mau bergerak terus ya. Ini yang Malang kita harusnya bergerak juga. Jadi Malang Jawa Timur Pak Supriyadi maju nih. Pak Supriyadi belum masuk ya. Pak Supriyadi diminta tolong buat langsung lapor di Polda sana. Galarua ya. Maju untuk laporin yang NU yang di Malang itu tuh. Nggak bener itu kan melanggar konstitusional kan. Inkonstitusional. Ya. Terus yang di Tarakan kita belum ada Galarua ya? Belum Pak, belum. Di mana itu Pak? Yang di Tarakan kemarin. Di mana Kalimantan? Di mana? Ya Kalimantan Utara, kalau Tarakan. Oh belum, yang ada Kalimantan, Kalteng sama Kalimantan Tengah, ada 2 yang sudah. Itu perlu tuh kita perlu yang satu-satu yang deket-deket dulu ya buat efek jerah juga. Artinya kita mau ngelawan, kita nggak mau diam saja. Selama ini kita diam saja, di framing dengan ketakutan, ya kita ngelawan. Nah, termasuk ini ya, yang tadi kan yang di Kalimantan juga termasuk ini ya, yang apa namanya, kemarin itu siapa sih itu kemarin saya catat. Nah, tapi kita bukan hanya itu saja ya. Mestinya Pak Santi Amar sekarang udah jangan jalan-jalan lagi. Pak Santi Amar mulai fokus bikin ini Pak. Kita seminar Pancasila ini yang Malang berhenti loh Pak. Yang 3 desa yang kita bina itu harusnya kan kita berangkat kan? Ya, saya tadi ke tempatnya Bu Pipin sama Pak Alex mendiskusikan beberapa hal juga ya. Mendiskusikan beberapa hal termasuk yang di Garut itu. Jadi ya saya bilang posisi daripada Galarua adalah sebagai fasilitator, tetapi nanti begitu tanggung jawab beralih kepada penggembalaan, maka damar kasih itu. Jadi kita akan bantu dari sisi fasilitasi dan lain sebagainya, yang bisa kita bantu begitu masalah penggembalaan, damar kasih dan pemberdayaan. Jadi mereka belum putuskan ke Malang Pak. Jadi saya tunggu berita dari mereka. Tadi kita nggak singgung itu, kita fokus masalah membahas itu tadi Garut. Karena Pak Tobing saya dengar itu Pak Tobing telepon Pak Owen. Pak Tobing katanya menelpon Pak Owen, terus Pak Owen beritahu ke kita. Saya ada di situ bahwa katanya Pak Tobing mau ke sana sama Pak SK. Bukan begitu ceritanya. Enggak, Pak Owen cerita begitu tadi. Enggak, ya tapi nggak salah nanggap, bukan Pak Tobing mau ke sana, bukan. Beritahu Pak Tobing jangan kesusu ya, pelajari dulu baik-baik. Kalau mau baptis segera. Gitu. Tapi kalau baptis itu segera. Itu jadi udah tadi pagi-pagi sudah. Jadi itu memang harus dibaptis dulu. Iya, dibaptis dulu. Terus cepetan tangan dulu dalam minggu ini harus selesai. Kalau nggak kalau berlarut nanti bahaya itu. Betul. Dan nanti deh itu. Terus apa namanya, yang penting sekarang justru ini kita kan mau bikin buku yang kedua nih. Ya kan? Bukan bukunya Pak Tobing tapi bukunya kita. Kalau bukunya Pak Tobing lagi dikerjakan nih, lagi on progress ya kan. Untuk buku kepemimpinan kan lagi on progress. Nah, kita lagi mau bikin buku yang andai Indonesia jadi khilafah, yang kita nulis rame-rame. Nanti yang penulis yang sudah bersedia adalah Pak Tobing, Pak Laksamana Ponto, ya, Ibu Koni, terus saya, Pak Santi Amar kan juga nulis. Ya. Satu lagi kemarin Rudi Kamri sudah udah ACC. Ya, jadi Pak Jenderal Tobing, Pak Laksamana Ponto, Ibu Koni, saya, Pak Santi Amar, Rudi Kamri, sudah 6 ya. Kita lagi pengen ajak ini. Bu Linda bisa tanyain Ade Armando mau ikut nulis nggak itu? Ade Armando tuh Bu Linda. Ya, siap Pak Pol. Nanti aku kontak Pak Pol. Siap. Ya, sama ini Bu Linda mungkin Agung Sidayu melalui melalui Ambrosius bisa kita minta juga beliau menulis itu Agung Sidayu. Ya. Dari Al Zaitun itu. Ya, Al Zaitun boleh disuruh nulis sekalian. Agung Sidayu ya. Ya, mungkin jangan Buya Sakur tapi si Zaitun itu yang kemarin Agung Sidayu Pak, Agung Sidayu NII itu kan, boleh juga tuh. Sebenarnya satu lagi sebenarnya Ken Setiawan, temannya Pak Tobing itu. Ya, entah Pak Tobing udah hubungi belum beliau tuh ya. Moga-moga sudah dihubungin tuh.
Iya. Jadi orang-orang yang lagi beken-beken begitu, yang beken-beken yang sering tampil di media, bukan masalah ya tentu kita nggak salah-salahan ya, tapi maksudnya kalau mau orang kompeten banyak, tapi kan dia nggak tren di media, bukan influencer. Nah, yang influencer kan kayak Ken Setiawan, terus si Zaitun itu kan, cukup heboh kan, NII kan. Ya, Agung Sedayu. Terus siapa namanya, Pak Dermando, Rudy Kamri, itu kan influencer, Ibu Koni, ya kan, Pak Toping, Pak Laksamana Ponto, Pak Santiamer. Nah, ini kita bikin ini. Terus nanti bukunya ini kita sama ya, kita tetap bagi-bagikan gratis ya. Cuman itu makanya saudara-saudara yang ingin ini menabur untuk pembuatan buku ini, langsung ya ke BCA Galarua 4500 681 000, kodenya 57 ya, kodenya 57 ya Bu Linda ya, kodenya 57 maju, Indonesia maju ya kodenya. Jadi ini targetnya Juni sudah mulai ini kan Maret, udah mulai Maret, April, Mei nulis, Juni cetak, Juli, Agustus, September kita mulai distribusi. 1 Oktober kita udah sebarluaskan buku itu. Ya, sebagai salah satu ini juga ya, antisipasi pemilu 2024 supaya jangan salah pilih. Ya kan? Nah, kita kan akan bagikan ke generasi muda ya, terutama ya generasi muda, sama kita bagikan semua ya ke pesantren-pesantren, kemana-kemana semua ya. Kita bagikan, masuk ke gereja-gereja supaya gereja-gereja jangan bodoh. Iya. Gereja. Saya kan nulis ya tentang Gilbert, tentang Johnny Beol segala macam, saya tulis itu. Mau saya hantam juga tuh di buku itu tuh ya. Bagaimana mereka mau mengubah yang baik jadi salah, yang salah jadi baik, Ahok dibilang jelek, Anies dibilang baik, itu kan kurang ajar itu kan. Nah, itu mau kita kejar juga tuh. Nah, itu saudara-saudara, ayo menabur ya buat buku ini ya saudara ya. Buku Pancasila kita sudah cukup sukses kemarin, ya responnya juga cukup bagus. Sekarang kita lagi estafet, seminar-seminar ya. Termasuk pelatihan-pelatihan. Nah, itu nanti kita kapan mau endingnya kapan Pak Santiamer? Supaya semua ketua-ketua wilayahnya beres di semua provinsi Indonesia, lalu dipanggil ke Jakarta, di training buat mereka jadi bikin pelatihan seminar, Pak. Ya Pak, ya. Ya kalau nggak bisa itu Pak. Kita nggak cukup ini nanti. Kalau cuma Pak Toping sendirian lari ke sana kemari, waduh, nggak kelar kita Pak. Kita ngurusin 3 desa aja, kita baru sekali datang seminar sama di Medan ya. Iya. Ya kan? Nah kita ini masih harusnya tiap bulan Pak Toping itu turun ke lapang Pak. Mumpung beliau masih segar bugar dan galak Pak. Ya turun ke lapang. Kalau enggak nanti kalau sudah capek udah itu kan ada moodnya Pak, orang tetap ada ini ya Pak, ada masa-masanya kan. Nah itu mumpung masih ini, nah terus training siapa saja untuk bikin kuliah. Nah itu kemarin nggak cukup Pak kalau cuma 1 hari 2 hari training, itu bisa 3 hari 4 hari buat training para ini Pak, para fasilitator Pancasila ini Pak. Iya. Nah buku itu dicetak lagi Pak, buku ini Pak Toping dicetak lagi Pak harusnya Pak. Kita cetak lagi. Nah ini untuk para pemimpinnya kita pegangin, terus setiap kali kita training segala macam. Nah itu nanti perlu dicetak lagi butuh berapa, kan? Butuh dana berapa lagi buat cetak lagi kan? Nah, itu mesti kita pikirkan. Pak Pol. Ya. Pak Pol, yang untuk buku yang Khilafah itu deadline-nya kapan Pak Pol? Deadline-nya kita sampai akhir Juni. Akhir Juni ya? Ya tulisan udah masuk itu supaya di ini 30 Juni. Jadi masuk akhir April Juni, Mei ya? 31 Mei harus sudah selesai nulis tuh 2 bulan tuh. April Mei harus sudah selesai nulis. Oke. Dibatasin berapa panjang atau berapa? Ya 10 sampai 15 halaman, 10 sampai 15 A4 kali ya, kan isai biasa. Oke, nanti saya telepon Bang Ade. Kalau 10 kan 150 halaman aja kan, nggak tebel-tebel kan. nggak terlalu tebal ya. Sedang itu. Oke. Besok bila perlu mau ketemu Pak Pol, sama Bang Ade, pengen ngobrol aja.
Iya, temuin ya. Bilang Rudi Kamli udah mau nih, tunjukin Ibu Koni aja ketemu sama saya, masa Bang Ade nggak mau ketemu saya? Ya, keren tuh Pak Pol ketemu Bu Koni, keren. Pak Pol curang. Itu nanti Galarwa kita meeting di Den Haag ya, meetingnya ya. Oh, Den Haag ya. Konferensi meja bundar di Den Haag nanti. Iya. Ronce Tafel Conference. Oke, lanjut. Jadi buku ini nanti luar biasa, saudara ya. Nggak kalah dengan buku yang pertama ya. Sementara kita sambil menunggu Pak Tobing juga menyelesaikan buku yang kedua tentang kepemimpinan negarawan Pancasila ya, saudara ya. Jadi buku ini sebagai produk-produknya Galarwa ya. Nah, itu nanti semua harus didokumentasikan sebagai kontribusi kita kepada negara Indonesia ya. Oke. Loh, hari ini tumben nih pada ini yang vokal-vokal pada. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,